Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oi, jangan dorong-dorong dong, Mir. Jangan asal nuduh kamu. Bukan aku yang dorong. Sholat tidak boleh ngobrol. Nanti sholatnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo kumpul sebentar anak-anak. Baik, Pak Ustadz. Ayo ke Ayo sana. sini. Ayo sini. Ayo, Cepat. kumpul di sini. Ayo. Ayo kita ke sana. cepat. Asik, Pak Ustadz mau cerita ya. Bapak bukan mau cerita do. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa, Pak Ustadz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya Pak Ustadz, tadi ketika sholat, Amir dan Andi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya Pak Ustadz. Berbicara dalam sholat itu termasuk yang tidak boleh dilakukan. Tapi kan tadi kamu juga ikut ngomong, Dok. Maksud Dodo kan baik, mengingatkan kalian. Justru seharusnya Dodo dapat pahala. Begini Dodo, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Malikin nas, ilahin nas. Kalau misalkan makan kacang seperti Andi tadi, batal tidak, Pak Ustadz? Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Anto juga batal Pak Ustadz. Dia tidak menutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu, Dok. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong, Tok. Tuh, lihat. Bolong kan? Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran sholat fardu. Tahukah kalian apa hukumnya sholat? Apakah sholat diwajibkan untuk anak-anak? Apakah kalian melaksanakan sholat 5 waktu di rumah? Nah, untuk mengetahui lagi, yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, ada pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikerjakan dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Macam-macam sholat fardu yaitu sholat subuh yang berjumlah 2 rakaat, sholat zuhur yang berjumlah 4 rakaat, sholat asar yang berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat, dan sholat isya yang berjumlah 4 rakaat. Nah, jumlah rakaat sholat fardu semuanya ada 17 rakaat. Nah, sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan kita mendirikan sholat itu agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Adapun syarat wajib sholat yaitu ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam.
Orang yang beragama Islam diwajibkan melaksanakan sholat. Nah, ketika orang itu tidak melaksanakan sholat, maka dia berdosa. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita. Haid adalah tanda seorang wanita itu sudah balik. Adapun nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita setelah melahirkan. Yang ketiga, berakal. Orang yang berakal wajib melaksanakan sholat. Adapun orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak wajib melaksanakan sholat. Yang keempat, baligh. Baligh adalah orang yang sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ukuran baligh yaitu laki-laki ketika sudah berumur 15 tahun dan bagi seorang perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mendapatkan haid. Syarat sah sholat. Yang pertama yaitu suci dari hadas. Suci artinya bersih, ya kita bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar kita bersuci dengan mandi wajib. Hadas kecil kita bersuci dengan berwudu. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat. Ketika kita akan melaksanakan sholat, perhatikan badan, pakaian, dan tempat sholat kita apakah bersih dari najis atau tidak. Ketika badan, pakaian, dan tempat kita terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, ketika auratnya terbuka, maka sholatnya tidak sah. Aurat laki-laki batasannya yaitu dari pusar sampai lutut. Kalau aurat perempuan, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, masuk waktu sholat. Nah, ketika kita akan melaksanakan sholat, tentunya kita sudah memasuki waktu sholat, yaitu ditandai dengan azan. Ya, ketika adzan dikumandangkan, barulah kita melaksanakan sholat. Apabila kita melaksanakan sholat sebelum waktunya, maka sholatnya tidak sah. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Apa itu menghadap kiblat? Yaitu menghadap Ka'bah. Ya, kiblat seorang muslim itu yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Adapun rukun sholat yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tuma'ninah, i'tidal dengan tuma'ninah, sujud 2 kali dengan tuma'ninah, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam, dan tertib. Sunnah sholat yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Bersedekap ketika berdiri, membaca doa iftitah, membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, membaca doa kunut saat sholat subuh, mengucapkan salam kedua. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat yaitu hadas kecil atau hadas besar, terbukanya aurat, makan dan minum dengan sengaja, berbicara atau bersuara selain bacaan sholat, banyak bergerak dengan sengaja, menambah gerakan sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, mendahului imam sebanyak 2 rukun. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.